Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi di ruang Zoom kita pada pagi hari ini. Ya, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan ya. Ini sudah masuk di bulan November ya, karena sebentar lagi kalian ujian. Jadi tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ini juga pembelajaran lanjutan kita ya kan, yang mana di minggu sebelumnya kita sempat libur ya, karena jadi kita mulai belajar kembali. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah yang masih berkaitan tentang sistem politik. Nah, sistem politik kan sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, sebelumnya ya. Jadi ini kita akan membahas bagaimana sekarang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, sebelumnya saya share dulu screen-nya. Kelihatan, Nak? Kelihatan ya. Ya. Oke, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem politik sebenarnya, tapi nanti akan kita review kembali karena apa, Nak? Nah, sebentar lagi kalian mau menjelang memasuki masa ujian ya, karena ujian akhir semester. Jadi materi-materi di awal pembelajaran kita di bulan bulan Juli ya, bulan Juli kita mulai kasih modul ya kan, di bulan Agustus kita sudah mulai Zoom. Jadi nanti akan diakumulasikan semua materi tersebut. Nanti itu yang akan kalian pelajari ketika mendapatkan soal-soal untuk ujian. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah ya kan, di masyarakat dan di negara kita terhadap sistem politik di Indonesia. Ya, jadi tujuannya bagaimana kita mampu memahami bagaimana sih upaya kita dalam berpartisipasi dalam sistem politik ya kan. Yang notabene kalian itu masih berstatus pelajar. Nanti kita bahas. Yang kedua adalah memahami arti penting partisipasi masyarakat dalam sistem politik di Indonesia. Nah, kenapa berpartisipasi itu penting? Ya kan? Padahal kalau pelajar itu kan tidak langsung terjun membahas politik, tetapi kenapa kita harus dalam silabus PKN, kenapa kita harus belajar tentang sistem politik? Ya karena apa? Karena nantinya kalian akan ditempa dari pelajar, tentunya kalian akan menjadi dewasa dan tentunya pasti akan terjun, mau tidak mau terjun langsung ke dalam sistem politik. Bahkan masyarakat biasa pun pastinya akan terjun langsung ke dalam sistem politik walaupun dia bersifat pasif mungkin ya kan, hanya sebagai penonton. Nanti kita bahas, hanya sebagai penyumbang partisipan dalam pemilu, seperti itu dia. Nah, nanti kita bahas sama-sama. Jadi sistem politik di Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian ya, karena itu di materi kita sebelumnya, yaitu tentang sistem dan politik. Jadi ini hanya review dari pertemuan yang sebelumnya ya kan, dan saya masukkan tentang materi yang baru tentang partisipasi masyarakatnya. Sedangkan menurut Pak Muji, nih ya, ini minggu sebelumnya saya review kembali, sistem adalah suatu kebulatan ataupun keseluruhan yang kompleks, ya, atau terorganisir dalam suatu himpunan ataupun perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Nah, itu kata si Pamuji. Jadi bagaimana sebuah keterikatan satu sama lain, bagian-bagian yang terorganisir bisa membentuk sesuatu yang disebut dengan sistem itu tadi.
Nah, secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani. Jadi politik di Indonesia sendiri juga di awalnya ya diadopsi dari bangsa lain, yaitu dari bangsa Yunani. Apa katanya? Politik itu yang berarti tentang yaitu polis, yang berarti kota. Jadi berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah, yang berarti strategi. Nah, strategi yang seperti apa? Strategi bagaimana seseorang bisa mempengaruhi pemikiran orang lain. Nah, ada yang berkata seperti itu. Bagaimana sebuah pemerintah bisa mempengaruhi masyarakatnya. Itu artinya daripada politik itu sendiri. Jadi menurut Aristoteles, politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, ya. Jadi sesuatu yang dikehendaki itu apa ya? Tergantung visi misi si pembuat politik itu tadi, si pembuat strategi itu tadi. Bagaimana dia ingin memperdaya ataupun mempengaruhi seseorang yang ingin ditujunya, seperti itu dia. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem politik adalah sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat itu sendiri dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Ya. Kesimpulan dari sistem politik. Nah, jadi bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat? Apa upaya yang bisa dilakukan masyarakat ataupun penduduk dalam sebuah negara di dalam sebuah sistem perpolitikan? Ya, jadi asas dari sistem politik demokrasi adalah terdapatnya pengakuan pada kewenangan yang berada di tangan rakyat. Ya, ingat kita sistem pemerintahan kita demokrasi, yang mana demokrasi itu adalah sistem yang berasal dari rakyat. Ya, karena apa? Gimana kalau demokrasi? Ada yang bisa kasih pendapat? Demokrasi artinya apa, Nak? Bagaimana sistemnya? Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Iya. Jadi demokrasi itu adalah sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan kembali lagi untuk rakyat, ya karena. Jadi oleh sebab itu sama sebenarnya sistem politik ini dibuat tujuannya sebenarnya untuk rakyat. Namun aplikasinya tergantung dari siapa? Si pembuat kebijakan itu sendiri. Mau diapakannya? Mau seperti apa negara ini dibuat? Nah, itu dia, Nak, ya. Kalau misalnya mungkin dia pahamnya liberal, ya seperti itu dia liberal gitu ya, seperti di Amerika. Kalau mungkin pahamnya dia mau membuat negara itu komunis, ya kan? Ya mungkin tidak tidak menunjukkan identitas agamanya di sebuah negara, ya terserah. Jadi bagaimana sistem politik itu dikemas sesuai dengan pengaruh dari si pembuat kebijakan politik tersebut. Jadi oleh sebab itu sistem politik demokrasi bisa terwujud apabila rakyat warga negaranya berpartisipasi secara aktif serta bertanggung jawab. Artinya sistem politik di sebuah negara tidak akan berjalan dengan mulus apabila rakyatnya sendiri tidak berperan aktif ataupun bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab dia tidak tidak melalaikan tugasnya, ya kan, untuk menjalankan haknya sebagai warga negara, yaitu misalnya memilih. Ya, kalau ada pemilu dia ikut berpartisipasi memilih, itu maksudnya. Coba bayangkan, jika ada sebuah pemilu dibuat, ya karena jadi kan sebuah pemilu tentunya pasti harus ada yang mencalon dan dicalonkan seperti itu. Harus ada yang dipilih dan memilih. Ada yang dipilih, tetapi tidak ada yang memilih. Bisa tidak itu berjalan dengan baik? Tidak. Iya, maka sebuah pemilihan umum itu tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Tidak bisa dilihat hasilnya, siapa pemenangnya, karena tidak ada yang berpartisipasi. Itu maksudnya. Jadi demokrasi di suatu negara bisa terwujud apabila masyarakatnya juga ikut berpartisipasi. Jadi inilah tujuan kita, ya. Kenapa dalam silabus di Mapel PPKN itu harus mempelajari sistem politik, walaupun
terkesan sistem politik itu seperti berat gitu ya kan bahasannya, karena cocoknya yang membahas itu adalah orang-orang di partai politik misalnya. Tapi itu sangat penting, karena apa? Supaya memicu semangat masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan sistem politik tersebut. Contoh kecilnya saja apa? Dalam pemilihan umum ikut berpartisipasi. Kan banyak orang-orang yang golput ya kan, yang masa bodoh lah, siapapun pemimpinnya tentu sama. Ya, jangan seperti itu. Kalau seperti itu lebih bahaya lagi, ya kan, negara kita akan lebih tidak terkendali, ya kan. Jadi makanya seseorang itu harus bisa walaupun dia orang awam sekalipun yang tidak mengenyam pendidikan, dia harus ngerti, harus paham betul tentang politik itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sistem politik, ya kan, ada namanya partisipasi aktif, ada juga partisipasi pasif. Jadi ada dua dia ya, nak. Dikatakan berpartisipasi dalam sistem politik adalah partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Nah, apa itu partisipasi aktif? Jadi partisipasi aktif ialah sebuah aktivitas yang digunakan untuk mengajukan usulan dalam sebuah kebijakan, kritikan, perbaikan, serta memutuskan pemimpin dalam pemerintahan dan membenarkan kebijakan. Nah, biasanya orang-orang di partisipasi aktif ini adalah orang-orang yang berperan ataupun terjun langsung ke dalamnya. Contoh misalnya ormas ya, organisasi masyarakat, ataupun misalnya partai politik yang yang mereka dapat menjadi tombak untuk mempengaruhi sebuah kebijakan, ya. Nah, dalam partisipasi aktif ini juga terbagi atas 3. Dalam partisipasi aktif ini bagaimana seseorang itu bisa berpartisipasi di sekolah dulu, tingkat sekolah itu seperti kalian pelajar. Kemudian bagaimana seseorang bisa berpartisipasi di lingkungan masyarakatnya, dan yang ketiga adalah bagaimana seseorang bisa berpartisipasi di lingkungan negaranya. Ya, jadi kalau di lingkungan sekolah kira-kira apa nak partisipasi kita? Bagaimana contoh kita dalam dalam membuat nilai-nilai sistem politik itu hidup di tengah-tengah sekolah? Seperti apa contohnya misalnya kalau di sekolah? Aktif dalam pemilihan ketua OSIS. Ya, seperti yang kita lakukan semalam ya, karena pemilihan ketua OSIS ya kan. Pemilihan apa lagi? Ketua kelas ya kan, di kelas. Ya, itu salah satu partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah, yaitu kalian sebagai pelajar dalam membangun ataupun menjalankan sistem politik di lingkungan sekolah. Dia. Kalau di lingkungan masyarakat kira-kira apa ya, nak? Memilih kepala desa. Pemilihan kepala desa ya, mungkin kalau itu udah ini ya istilahnya ya sudah dewasa ya. Tapi kalau orang sekolah tingkat pelajar tapi dia berpartisipasi di masyarakat, contoh bentuknya seperti apa? remaja masjid, Apa nak? Nggak dengar? Ikut remaja masjid. Ya bisa ikut organisasi remaja PRM ya, remaja masjid ya. Bisa juga apa? Ikut dalam siskambling ya kan, ataupun tim kebersihan di masyarakat di desa ya kan, nak? Poskambling, skambling itu kan bisa juga salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengupayakan nilai-nilai sistem politik. Kalau di lingkungan negara tentu apa? Sudah kita tahu ya, karena bersama-sama pemilihan umum ya kan, pemilihan kepala negara, itu pemilihan yang besar, pemilihan kepala negara, presiden dan wakil presiden ataupun anggota DPR ya. Nah, yang kedua adalah ini ya tadi ya, partisipasi pasif sekarang yang kita bahas. Nah, partisipasi pasif ialah sebuah aktivitas yang digunakan demi mentaati sebuah peraturan pemerintahan, menerima serta melaksanakan sebuah kebijakan yang berasal dari pemerintah. Nah, itu kata menurut tadi ya partisipasi pasif. Nah, bagaimana itu partisipasi pasif? Kira-kira, nak?
Dia hanya menerima serta melaksanakan sebuah kebijakan yang berasal dari pemerintah. Artinya apa? Dia tidak berperan sepenuhnya dalam menyumbangkan suaranya ya kan di dalam sistem politik. Hanya misalnya menerima, mematuhi segala kebijakan yang datang dari pemerintah. Itu maksud dari partisipasi pasif ya, karena kalau nanti kita akan bahas, ada lagi bentuknya namanya kegiatan menonton. Kegiatan agresif, menonton itu masuk ke dalam partisipasi pasif berarti kegiatan menonton. Jadi apapun kebijakannya, keputusannya dia hanya bisa menerima. Itu maksud partisipasi pasif. Ya. Nah, ini dia. Jadi ada pun tahapan yang dilakukan ya kan warga negara dalam melakukan partisipasi politik. Yang pertama adalah kegiatan gladiator ya, disebut dengan kegiatan gladiator. Apa itu kegiatan gladiator? Jadi kegiatan gladiator itu adalah yang pertama dia memegang kekuasaan publik ataupun partai. Nah, ini biasanya orang-orang di dalam partai politik ataupun orang-orang yang mendirikan partai politik ya. Yang kedua, menjadi calon pejabat. Nah, ketika seseorang mendirikan sebuah partai politik, tentu dia punya visi dan misi, ataupun dia punya tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana dia bisa masuk dalam sistem pemerintahan di negaranya. Ya, untuk apa? Ya, untuk itu tadi. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah pejabat publik yang nantinya untuk bisa memimpin di salah satu pemerintahan di negaranya. Yang ketiga adalah mengumpulkan dana politik ya. Dana politik itu bisa didapat dari kumpulan dari kas partai politik itu sendiri. Yang keempat adalah menjadi anggota aktif bagi sebuah partai ya. Nah, yang kelima adalah meluangkan waktu untuk melakukan kampanye politik. Nah, ini masih dalam kegiatan gladiator. Kegiatan gladiator ini adalah dikatakan ada tahapan yang tertinggi kegiatan gladiator karena dia berpartisipasi aktif dalam membuat partai politik ya, karena salah satu upaya dalam menjunjung hak kebebasan berkumpul ya kan, membuat partai politik. Selanjutnya yaitu kegiatan transisi. Nah, kegiatan transisi yang pertama adalah menghadiri rapat ataupun pegawai politik. Nah, ini biasanya misal ada seseorang yang diundang ke balai desa dalam hal, kan banyak gitu ya, warga negara biasa nih, dia tidak menjadi bagian dari pemerintahan di desa, tetapi dia diundang untuk menghadiri rapat-rapat desa. Jadi supaya apa? Supaya rapatnya itu diketahui orang banyak, untuk dimintai pendapatnya sebagai sumbangsih dari masyarakat. Itu dia. Jadi dia menghadiri rapat pegawai politik. Ini masih berpartisipasi aktif di kegiatan transisi. Yang kedua, menyalurkan dukungan berupa dana partai ataupun calon pejabat publik ataupun pemimpin politik. Ya. Ini dia, kegiatan menonton. Nah, ini tadi kegiatan menonton ini masuk ke dalam partisipasi pasif. Ya, apa? Menggunakan identitas partai ataupun organisasi politik, mengajak orang lain untuk memilih, melakukan diskusi politik ataupun memberikan hak suaranya, ya. Masih tergolong tapi tidak memberikan sumbangsih pendapatnya. Nah, ini lebih parah lagi sekarang. Ini kegiatan ini adalah tahapan yang paling akhir, yaitu kegiatan apatis. Artinya apa? Ini yang disebut dengan golput biasanya. Seseorang itu bisa masa bodoh. Mau ada pemilihan umum, tidak ada pemilihan umum, dia apatis saja, masa bodoh aja gitu. Nah, ini sebenarnya yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Nah, diharapkan masyarakat itu jangan memiliki sifat apatis dalam sistem perpolitikan. Jadi, apa itu? Pengetahuan serta penghayatan pada politik yang dimiliki oleh masyarakat, ya, ataupun mempunyai pengetahuan serta penghayatan politik yang tinggi, bisa berpartisipasi secara aktif. Ini yang diinginkan sebenarnya. Tapi kalau kata apatis itu adalah masa bodoh. Jadi jangan sampai masyarakat itu memiliki pemikiran-pemikiran bahwa sistem politik itu tidak penting. Mau siapapun pemimpinnya itu tidak ada perubahan. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dia mau tanyakan, Nak? Saya, Mi. Oke, siapa? Nama saya Zuria Hasanah. Zuria. Iya, Zuria.
Saya mau nanya, Mi. Kegiatan demo yang dilakukan mahasiswa apakah termasuk partisipasi, Mi? Kegiatan demo, iya. Jadi demonstrasi itu boleh tidak ya? Itu merupakan hak warga negara tidak ya? Ada yang bisa kasih pendapat sebelumnya? Umi mau tanya demo itu boleh tidak? Itu saja. Boleh, Miss. Iya, demonstrasi itu merupakan suatu kebebasan ataupun hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Ya. Jadi demonstrasi itu diperbolehkan, salah satu partisipasi aktif. Namun demonstrasi yang seperti apa? Demonstrasi yang tujuannya dia hanya merusak, ya karena anarkis, yang bersifat anarkis ataupun main kekerasan, itu yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau demonstrasi masih sportif, ya kan, hanya orasi misalnya, ya kan, di mimbar umum itu dibolehkan, dan itu termasuk salah satu partisipasi aktif di tengah-tengah masyarakat. Artinya tidak apatis, tidak merasa bodoh. Apalagi seorang mahasiswa itu adalah tonggak utama dalam sebuah pemerintahan, cendekiawan. Artinya apa, Nak? Kalau pemerintah dikatakan menyeleweng ataupun kebijakannya merugikan masyarakat, pemerintah itu harus berorasi ya, ataupun membela sebuah kepentingan masyarakatnya. Itu dia. Jadi memang dibolehkan, dan itu salah satu partisipasi aktif dalam sistem politik. Baik, Mi. Terima kasih, Mi. Iya, ada lagi, Nak? Kalau tidak ada lagi kita tutup. Ya. Ya, Umi rasa sudah cukup ya, sudah, mudah-mudahan sudah paham ya yang apa yang Umi sampaikan. Jadi untuk antisipasi supaya kan tidak lupa dengan materi ini, rajin dibaca lagi modulnya di psikologi ya. Umi juga sudah buat kuisnya di psikologi, segera dikerjakan. Untuk kuis-kuis sebelumnya juga yang masih kosong juga segera dilengkapi ya, Nak ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.